Kembali terjadi lagi perbuatan melecehkan dan intimidasi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kali ini terjadi terhadap tim wartawan di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuan Batu Utara 15 Mei 2024. Peristiwa ini terjadi di salah satu warung makan pecel lele pada jam 20 waktu Indonesia Barat. Tim wartawan tiba-tiba didatangi oleh seorang oknum yang diduga preman yang juga salah satu pelaku terduga penimbun BBM subsidi. Oknum preman yang berpenampilan gondrong ini dengan garangnya membentak wartawan sambil menenteng sebilah parang di pinggang untuk mengintimidasi tim wartawan. Dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Mega Pro, dengan garangnya menggeber-geber sepeda motornya di depan warung nasi untuk memancing reaksi tim wartawan. Karena tidak mendapat respon dari tim, akhirnya oknum preman yang diduga pelaku penimbunan BBM solar subsidi ini mendatangi wartawan dan sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada wartawan dengan mengatakan kata wartawan anjing. Di mana lokasi terjadinya penimbunan BBM solar subsidi ini berada di SPBU 142-14246 Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Oknum preman yang berpenampilan gondrong ini jelas mengaku salah satu dari pelangsir atau penimbun BBM subsidi Pertalite dari SPBU 142-14246 di wilayah Terangbulan, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tim wartawan yang berada di lokasi diantaranya Junaidi sebagai Kaperwil dan Kepala Biro di salah satu media online yang ada di Sumatera Utara. Atas kejadian tersebut, untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, salah satu dari tim wartawan akhirnya menghubungi pihak kepolisian setempat, yang kemudian personil kepolisian turun langsung ke lokasi. Untuk selanjutnya peristiwa kejadian ini, tim wartawan akan membuat laporan kepolisian polsek setempat untuk menindaklanjuti secara hukum yang berlaku. Pihak Humas SPBU datang ke lokasi kejadian dan menjelaskan bahwa selama ini dari pihak SPBU tidak pernah izinkan para pelansir BBM. Humas SPBU juga menyampaikan kalau pelayanan pembelian BBM subsidi sudah menggunakan barcode. Kita mau menindaklanjuti masalah perkara yang tadi malam ada keributan, ada perwakilan kita, para wartawan, Kabiro dan Kaperwil kita yang di Sumatera Utara. Itu tadi malam ada keributan dan ada dugaan suatu pengancaman terhadap wartawan kami dengan menggunakan senjata tajam berupa parang ditaruh di pinggang sambil ketentengan di atas benda, mengancam wartawan kami. Mau diancam, mau dibunuhnya. Apa motif pelaku sehingga datang, Bang? Kalau kronologis cerita dari wartawan kami, yang pasti wartawan kami itu istirahat. Begitu istirahat, lagi menikmati makan, datanglah si pemuda yang tak dikenal dengan mengegas-ngegas Honda dengan nada tinggi mengusir wartawan. Tak apa motif kita tidak tahu. Habis itu dia datang, setelah bawa parang dia datang mengajak berantem, mengusir, mengatakan bahwasanya saya adalah pelaku penyuling BBM melaksir dari SPBU. Sementara selama ini wartawan tidak tahu menau masalah itu. Dia merasa tidak nyaman mau mengusir wartawan. Jadi dugaan sementara apa, Bang, terkait apakah ada motif dugaan karena dia seorang pelangsir sehingga dia merasa resah atau bagaimana, Bang? Nah, kemungkinan seperti itu, mungkin tidak nyaman, dan apapun motifnya bagi kami itu ada suatu hal dugaan pelanggaran hukum, tindak pidana, pengancaman. Dengan demikian, makanya hal ini mau kita bawa ke ranah hukum ke pihak kepolisian yang berwajib agar diproses. Sekitar jam berapa tadi malam kejadiannya, Bang? Kurang lebih jam 9. Nah, kami udah menghubungi ke polsek. Begitu kapolsek kami telepon, turun tim diturunkan untuk meredakan suasana. Makanya kami diarahkan pagi untuk buat laporan. Apa harapan Abang ke depan, Bang? Nah, jadi harapan saya begini. Harapan kita untuk kedepannya, karena ini ada dugaan pelanggaran pidana, selain pengancaman juga pelanggaran pidana, ada dugaan kode etis, suatu tindakan melanggar cara kinerja atau menghalangi kinerja para wartawan sebagai jurnalis untuk melakukan peliputan. Nah, dan itu kan sudah suatu pelanggaran yang melawan hukum secara aturan undang-undang yang sudah dilindungi sama undang-undang wartawan ini. Jadi itu sudah ada suatu pasal yang dilanggar, dan pasal itu membunyikan bahwasanya ancaman 2 tahun pidana dan denda 500 juta. Izin, Bang, saya dengan siapa, Bang? Saya sebagai pemimpin salah satu wartawan di Indonesia ini. Saya adalah pimpinan redaksi, dan kebetulan korbannya adalah wartawan-wartawan saya. Jadi saya kesini tujuannya untuk menindaklanjuti hukum ini. Andai kata nanti ke depannya tidak selesai di polsek, ya insya Allah mau saya bawa ke ranah
hukum ke Polda. Oke. Biar sampai ini biar tuntas selesai gitu. Oke, makasih Bang. Pihak SPBU dengan tegas mengatakan apabila ada staf yang ketahuan masih melayani pelangsir atau penampung, staf atau pekerja tersebut akan dilakukan pemecatan secara langsung. Dari Labuan Batu Utara, Khairul Anam, Buah Buah ID melaporkan.